diselamatkan. Oh Roh Kudus, kami percaya Engkau menaruh sesuatu di lidah kami. Bahasa lidah bisa dikenal oleh manusia, bahasa lidah itu. Tapi bahasa roh, hanya Rohku sendiri dengan Engkau Tuhan yang mengerti. Aku menguatkan Rohku kepadamu dengan Engkau Tuhan. Karena aku tahu, hanya Roh Kudus yang menguatkan. Hanya Roh Kudus yang memampukan hamba. Kita tidak boleh berbahasa roh di publik ini, Ibu. Dengan penuh keberanian. Ibu, kita tidak boleh berbahasa roh di ruangan publik ini ya. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Saya ambil. Ibu, di grup kita tidak boleh berbahasa roh di muka umum. Bahasa roh hanya untuk pribadi. Ya, itu dilarang keras di kita karena nanti akan menjadi konflik teologis bagi yang lain. Iya, terima kasih. Itu sebenarnya untuk saya gunakan ketika saya doa sendiri ya. Iya. Menguatkan saya sendiri ya. Cuma Marah Nabi tutup pada Nabi. Ya, jadi amin, kita amin. memang kita nggak boleh karena ketika kita berbahasa roh di muka umum nanti akan menjadi polemik dan bahasa roh adalah konsumsi pribadi. Amin, betul. Saya pun berbahasa roh, tapi saya untuk pribadi. Gitu. Amin. Ya. Terima kasih Bapak Paul, benar itu, benar. Oke Ibu, saya stop dulu karena ini sudah jauh sekali. Kita tidak boleh ada kesaksian yang Tuhan berkata nanti akan terjadi begini begitu karena saya sendiri menolak Bu. Terima kasih buat komplimen Ibu kepada channel kita. Tetapi memang kita harus hati-hati. Tadi saya tahunya Ibu mau menyanyi, tapi kalau Ibu mau menyampaikan nubuatan, Ibu harus izin dulu ke saya, nubuatannya apa baru boleh, karena harus saya filter Bu, untuk semua nubuatan itu. Ya, termasuk tadi ada kesaksian-kesaksian yang menyangkut itu, kita itu harus hati-hati, jadi ini harus di stop. Iya. Izin Pak. Saya waktu itu benar-benar saya mendengarkan. Ya, tetapi Ibu harus ngomong sama saya dulu di belakang layar, supaya kita bisa filter. Karena semua nubuatan ini kita disaksikan oleh puluhan ribu nanti. Setelah ini ada lebih dari 10.000 orang yang nonton, nanti akan menjadi masalah ketika ternyata itu meleset. Nah, nanti seakan-akan saya merestui kesalahan itu. Nah, sudah beberapa kali orang menyampaikan nubuatan itu meleset Bu, dan saya tidak mau merestui semua nubuatan-nubuatan yang meleset, harus diuji dulu. Makanya tadi saya tadi benar-benar mau nyanyi tadi ya. Saya senang sekali kalau Ibu menyanyi, saya senang sekali karena dulu ada pasangan suami istri yang suaranya indah sekali. Ya, ada suara indah sekali. Saya senang sekali Ibu muji Tuhan. Satu, di kita memang nggak boleh bahasa roh. Bukan saya anti, saya berbahasa roh ya, tetapi saya berbahasa roh hanya untuk pribadi. Kedua, nubuatan itu saya harus berhati-hati. Saya pun kalau mau bernubuat, saya nggak sepanjang itu bernubuat. Saya pun khusus waktu saya bernubuat. Dan kalau ketika ada orang mau ikut bernubuat di tempat saya harus tanya dulu, ini masalahnya apa? Karena itu harus saya cocokkan lagi. Nah, begitu. Jadi ini mohon dimaafkan karena harus saya stop. Kalau misalnya nubuatan harus saya stop. Iya. Boleh satu kata Pak, saya katakan. Tuhan cuma katakan Roh Kudus ingatkan saya, Deborah sampaikan COVID-19 ini akan berhenti jika orang berhenti menganiaya Yesus. Menganiaya gereja. Iya. Dari gereja enggak akan berhenti. Tidak akan berhenti, COVID ini tidak akan berhenti sekalipun tidak aniaya. Jadi tetap ada aniaya, tidak ada masalah dengan aniaya ya. Saya tolak itu nggak confirm, saya tidak mengkonfirm itu. Jadi mau ada aniaya atau tidak aniaya itu bukan gara-gara itu ya, bukan gara-gara itu. Kita harus sangat realistis sekali dalam beriman. Saya percaya dengan nubuatan, tetapi bahkan Pak Niko saja sudah tengking COVID itu nggak berhasil ya. Pak Zion Niko saja sudah menengking COVID 2 kali, tambah hebat COVID-nya ya. Jadi kita nggak confirm. Jadi hati-hati untuk masalah nubuatan. Saya sangat berhati-hati dengan masalah nubuatan. Sangat serius saya. Ya, karena sudah banyak kakak saya korban dari nubuatan kakak saya. Nah, itu saya sangat hati-hati dengan masalah nubuatan. Bahkan ketika saya nanya, waktu itu saya sudah jadi hamba Tuhan ya. Saya dibentak sama pendeta itu karena saya menghormati hamba Tuhan, saya nggak berani. Kalau sekarang saya nggak urusan. Pendeta kita sama-sama pendeta, kita sama-sama bijinya Tuhan. Nah, itu tergantung siapa yang lebih yang lebih tulus hatinya. Jadi kalau kita sama-sama tulus, kalau kita lebih menguji ya nubuatan. Nubuatan itu tentang antikris apapun harus diuji. Jadi sebelum itu dilontarkan ke muka umum,
kita harus mengujinya dengan beberapa orang sejawat kita. Ya, apakah COVID akan berhenti kalau Indonesia tidak ada aniaya pada orang-orang Kristen? Oh enggak, saya jamin nggak akan berhenti. Bukan karena itu, berhentinya bukan karena itu. Berhentinya kalau Indonesia sudah meninggalkan agama, artinya masuk yang lebih realistis. Nah, nanti kayak di Eropa lebih terkendali. Ada, tapi terkendali gitu loh. Bukannya nggak ada tapi terkendali. Nah, bahkan orang-orang Kristennya saja nggak mau divaksin. Nah, ya repot. Orang-orang Kristennya saja nggak mau divaksin, gerejanya saja teriak-teriak tengah-tengah COVID, malah matinya kena COVID pendetanya. Kan repot kan? Itu seperti itu. Jadi kita sudah mengalami masa-masa itu, jangan sampai jemaat kembali dibingungkan dengan nubuatan-nubuatan yang kita belum jelas. Saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Saya kalau bilang ibu tadi bilang ke surga, saya masih percaya Bu, Ibu di surga. Tapi kalau begitu tadi Bu mau masuk neraka, wah mau langsung saya stop tadi. Jadi nggak masalah. Tetapi tetap semua itu harus ada buahnya. Yang kedua, tadi saya harus saya counter ya, karena ini saya seorang apologet, ini kita harus kasih penjelasan ke masyarakat juga. Benarkah Tuhan Yesus nyuruh kita berdoanya ditambahin? Enggak. Tuhan Yesus suruh kita penginjilan dan diakonia. Hanya ada 2 kali Tuhan suruh kita berdoa. Tapi ada ratusan kali Tuhan suruh kita berdiakonia dan memberitakan Injil. Ya, sayang sekali nggak dilakukan oleh gereja. Malah gereja rajin berdoa. Gereja sudah rajin berdoa ya. Gereja itu rajin berdoa sampai sekarang. Tetapi gereja tidak rajin memberitakan Injil dan berdiakonia. Padahal perintah Tuhan apa? Perintah Tuhan itu kita berdiakonia. Ada puluhan ratusan ayat untuk kita suruh ngasih makan orang miskin. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Tapi gereja nggak melakukan. Gereja doa terus. Oh, gereja itu doanya lama, itu jam-jaman itu. Ya, bisa ada doa, menara doa segala macam. Ya, nggak putus itu doanya gereja. Percuma. Karena iman tanpa perbuatan itu mati. Anda mau doa sampai muntah darah, sampai jengking darah, nggak akan bisa dilawat Indonesia. Karena Anda disuruh menuai, bukan disuruh berdoa. 2 kali Tuhan suruh kita berdoa untuk bangsa dan negara. Ya, di perjanjian lama, ya doakanlah dimanapun kau dibuang, doakanlah kota, karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraanmu. Kedua, Paulus kasih tahu, doakanlah pemerintah-pemerintah. Ya kan? 2 kali Tuhan suruh kita berdoa untuk pemerintah dan bangsa. Tetapi ratusan kali Tuhan suruh kita berdiakonia. Gerejanya malah lebih senang doa. Kenapa? Kalau sambil doa, sambil kasih amplop, silakan isi kantong persembahan nomor sekian untuk permohonan doa. Saya pernah ya telepon ke Glau waktu saya kena masalah besar itu ya. Saya telepon ke istri saya, telepon ke Glau, dimintain duit, kurang ajar nggak? Lagi punya masalah, malah dimintain duit. Nah itu tadi. Tuhan suruh 2 kali berdoa, tapi ratusan kali suruh berdiakonia dan bermarturia. Tapi gereja milihnya berdoa yang gampang dan yang ada duitnya. Ya, jadi itu saya tadi melakukan berapologia. Enggak, Tuhan enggak suruh kita berdoa. Percaya saya. Tuhan suruh kita berdiakonia dan bermarturia, ya, itu yang paling benar. Karena sudah 24 jam doa itu gereja itu berdoa. Ya, tetapi iman tanpa perbuatan itu mati. Nah, itu nanti akan kejadian di zaman antikristus ya. Doa. Doanya ada ritual. Berpikir Tuhan suruh kita doa berarti suruh ritual, suruh masuk terus ritual begitu ya. Doanya harus nyala terus tuh apinya. Ya doanya 24 jam. Enggak begitu. Saya enggak percaya. Ya, dan itu sudah saya buktikan. Semua gereja, saya sudah masuk beberapa gereja kan, saya ngelihat doanya 24 jam. Oh, kita mau Tuhan lawat, enggak. Tuhan ngelawat ketika Anda turun ke jalan, kasih makan, ketika Anda turun ke jalan, kasih penginjilan. Karena saya dari SMP saya sudah memberitakan Injil. Ya, amin. Wah, sampai panjang-panjang enggak. Begitu saya turun, begitu kita care each other ya, kita saling memberi, saling memberkati ya, yang enggak bisa sampai dulu kita sampai ada teman kita nggak bisa bayar sekolah, kita patungan buat bayarin sekolahnya dia. Ya. Itu justru komunitas kita tambah banyak. Justru banyak orang-orang yang nggak percaya Tuhan akhirnya jadi ikut masuk ke dalam situ ya, orang-orang yang tadinya nggak ke gereja, Kristen tapi nggak ke gereja. Karena di situ ada lawatan Tuhan. Ketika kasih itu dinyatakan, itu juga ada lawatan Tuhan. Bukan karena berdoa. Bukan karena itu. Oh doa penting, penting. Saya juga berdoa. Kita tiap pagi 2 jam kita doa embun pagi. Ya, kita ada doa. Tiap pas mulai acara kita mulai dengan doa, tutup dengan doa. Kita ada doa. Tetapi ada hal-hal yang harus benar-benar
praktek dari doa itu, yaitu penginjilan dan diakonia. Anda gereja kalau cuma berdoa tok 24 jam, saya bilang, nggak akan Tuhan lewat gerejamu. Ya, benar Pak Paul, Turunlah benar Pak Paul. berdiakonia. Ya, turunlah Benar. berdiakonia. Doa penting, tetapi Benar. berdiakonia dan bermarturia itu adalah Ya. praktek dari doa kita. Karena Tuhan sudah Ya. jawab. Tuhan lawat Indonesia, bilang kamu yang lawat. Kamu lawat dengan nasi bungkus, kamu lawat dengan penginjilan, dengan firman Tuhan. Gitu ya. Jadi ini harus semua yang kita lakukan, iman tanpa perbuatan itu mati, ya. Gitu ya Ibu. Ya. Masalahnya adalah gereja kuat berdoa, tapi nggak berdiakonia. Iya. Karena waktu berdoanya sambil nulis itu, sambil nulis, Anda yang ingin didoakan, terus ditanya, mau ngasih persembahan berapa? Coba deh, sekarang Anda telepon ke Glow ya, ke tim doanya Glow. Itu mesti ditanya mau ngasih persembahan berapa. Karena kita nggak tahu sekarang ya, kalau hari ini, tapi coba aja. Karena kita sudah pernah coba. Kan ada di layar televisi, oh kita telepon beneran, oh kita lagi ada masalah besar, kita minta didoakan. Ternyata dimintain duit. Dari itu kapok ya. Wah, 2 kali ya. Satu lagi ada layanan doa yang lain lagi. Oh, yang ketiga malah Maurice Rulo ya. Wah, saya sudah konek ke Maurice Rulo. Dimintain duit. Tanpa kita ngisi itu kita nggak bisa masuk ke permohonan doa berikutnya. Tanpa ngisi itu. Jadi harus ngisi dulu, kita mau janji iman berapa, ngasih berapa, terus baru kita bisa masuk ke step berikutnya. Wah, itu benar-benar dipalak kita bener ya. Nah, dari situ saya belajar. Ternyata yang salah bukan Alkitabnya, tapi para pendetanya ini yang ngajarin begitu. Makanya tadi saya langsung stop, saya khawatir nanti orang akhirnya memuja-muja gedung gereja lagi, nanti ketipu lagi sama Gilbert. Itu serius ya, saya nggak main-main ya. Dengan Niko, dengan Gilbert, dengan Pilih Mantova, ya, dengan orang-orang macam Yosua Tewu, nanti ketipu lagi kalian semua. Ya, yang apa-apa duitnya dulu. Itu ya, kita hati-hati ya, kita benar-benar sangat hati-hati. Saya tidak serupiah pun pernah minta uang ke Anda ya, buat diri saya sendiri. Nggak pernah. Selalu uang itu masuk ke Damaris. Ya, dan hari ini Damaris semakin diberkati, luar biasa sekali. Ya, sekalipun banyak fitnahan, tapi saldonya makin banyak ya. Saldonya apa? Kreditnya makin banyak. Oh, debitnya juga tambah edan karena kita tambah besar ya. Tambah besar. Ayo berdiakonia. Nanti Anda selamatkan Indonesia. Berdiakonia ya, berdiakonia. Doa kita itu bukan ritual ya. Ketika Anda lagi jalan sambil batin itu doa loh. Ya, berdoalah dalam roh dengan tidak putus-putus untuk orang kudus. Nah, itu loh. Yang tidak berdoa dalam roh itu Anda lagi batin itu doa. Doa itu bukan Anda harus pakai Tuhan yang maha kasih, maha besar, pencipta langit dan bumi yang maha ganteng dan maha segalanya. Engkau sungguh luar biasa, bla 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 bla. Tuhan, tolong saya, Tuhan, kucing yang mau mati. Wah, enggak gitu ya. Doa itu Anda batin saja itu Anda sudah berdoa itu. Batinmu yang suci, terus Anda batin. Kayak saya, Tuhan, ini saya kok mau pelayanan kok tergantung orang ya. Tuhan tiba-tiba kasih uang, saya beli mobil. Misalnya gitu ya. Saya nggak minta beli mobil loh. Ya, kami sekeluarga nggak pernah minta beli mobil loh. Ya. Tapi kita waktu itu ngeluh, kok saya pelayanan tergantung orang ya, kita ya nggak enak banget ya. Nah, orangnya tulus banget sama kita, tapi kan kita jadi serba salah kan. Nah, sekarang kita 3 bulan kita pray nggak pelayanan, nggak penginjilan karena orangnya yang biasanya jemput kita untuk penginjilan di Jerman sama di Belanda, orangnya cuti. Terus kita batin, Tuhan, kita butuh nih Tuhan, butuh. Kita nggak mau tergantung sama orang, gimana caranya ya. Tiba-tiba Tuhan kasih uang buat beli mobil. Untuk karavan, ya kita juga berdoa, Tuhan kita butuh buat jalan. Ya udah, cuma sekali aja kita waktu itu berdoa, ya Tuhan cukupi semuanya. Jadi prakteknya yang penting, jalan. Sambil batin, sambil jalan. Itulah doa kita, sambil batin, sambil jalan. Ya bukan Anda menghabiskan waktu 24 jam, 3 jam, 5 jam di ruang doa, nanti Anda nggak kerja. Anda harus kerja, semua istri, anak-anakmu butuh perhatian. Ya dulu saya sehari doa, ya minimum saya sehari doa itu 4 jam sehari. Minimum ya. Minimum 4 jam saya sengaja. Akhirnya apa? Saya SMA nilainya jeblok semua. Karena apa? Berdoa terus. Kapan belajar ya kalau sehari 4 jam? Pulang sekolah jam 2 siang saya baru nyampe rumah, kadang-kadang setengah 3. Makan terus saya bantuin ayah saya ya, kelilingan roti. Saya kelilingan roti ya, narik beca itu kelilingan roti saya. Sampai jam 5 sore, ya kan? Terus jam 5 sore saya sudah siap-siap berangkat persekutuan doa atau ke gereja. Tiap sore saya itu pasti pergi ke gereja. Pulang jam 9 malam, kadang-kadang jam 10. Jam 10 saya masih doa lagi 1 jam lagi, jam 11. Pagi-pagi jam 4 pagi saya bangun, saya doa lagi 2 jam, jam 6 saya berangkat. Pulang sekolah saya doa lagi sejam.
Muter gitu. Terus kapan saya belajarnya? Kebayang enggak? Bodoh sekolahnya. Tuhan beri hikmat Daniel. Wah, bukannya hikmat Daniel, bilang hikmat keledai yang datang. Bebal. Orang kalau kebanyakan doa terus di dalam kamar, ya, terus Anda tidak mau belajar yang lain, nanti jadi kayak kadrun. Ya, pokoknya doa, kira baraba, akhirnya kita jadi bebal, ilmu kita nggak nambah, terus kita jadi kekeh dengan iman kita yang blunder itu tadi. Tetapi kalau kita keluar dari kamar kita, punya hati nurani yang murni, kita kontak dengan Tuhan Yesus, dengan Roh Kudus, ya. Kita sambil berdoa, Tuhan, ngelihat Tuhan, tolong Indonesia, Tuhan. Sambil jalan, Anda ngelihat lagi Tuhan, lihat Indonesia, tolong Indonesia, Tuhan. Ada masa-masanya hati kita begitu hancur, kita nyanyi, Tuhan, tolong Indonesia. Ya, seperti kalau kita lagi jatuh cinta, tiba-tiba kan ada ngapel, ada pengen ngapel, ada pengen apa. Tapi apa ngapel terus, kapan kerjanya? Nah, itu, karena kita masih hidup di dalam tubuh jasmania, harus kerja, harus belajar kalau sekolah, ya belajar, jangan kebanyakan ke gereja ya. Ke gereja itu seminggu sekali saja, belajar, ya baca Alkitabmu baik-baik di rumah, sehari 5 pasal. Itu seimbang, tapi banyak prakteknya, gitu ya. Ini sekalian buat pelajaran. Begitu, jadi saudara-saudara Anda harus belajar. Anda harus belajar untuk seimbang di dalam kehidupan ini. Doa terus, nggak benar, ya, nggak benar. Diakonia terus, anak istri nggak dirawat juga nggak benar. Makanya kemarin kita kasih aturan seminggu 3 kali itu supaya Anda stay di rumah. Karena tidak semuanya full timer. Tetapi kalau ada yang diaken yang memang mencari nafkah dari situ boleh. Artinya memang dia memang hidupnya di situ. Ya kayak grupnya Siliwangi. Nah, itu memang nggak ada kerjaan lain. Ya kadang-kadang ada kerjaan lain ya kadang-kadang, tapi banyak di situ. Ya kalau menurut saya seharusnya tidak apa-apa. Tapi selalu ingat, keluarga nomor 1. Oh ini memang buat kesenangan keluarga, memang diakonia itu kan ada kelebihan uangnya. Boleh, ya, tetapi jangan pernah berusaha mengambil untung yang tidak semestinya dari diakonia itu, nanti jadi nggak baik. Itu juga sama ya. Oke, terima kasih Ibu Deborah, pujiannya tadi senang sekali, itu adalah sebuah doa untuk Indonesia. Ya, di luar tadi ada beberapa yang kita harus teruskan karena pengajaran di sini seperti itu ya. Kita harus hati-hati dengan itu tadi. Oke, luar biasa ya. Luar biasa, kita lanjut lagi ya. Tadi